Selamat pagi pada kita semua. Jadi pembelajaran hari ini, materi kita saya ambil dari bab 4 ya, dengan topik pembelajaran. Jadi kemarin sudah belajar tentang belajar. Nah, sekarang ini pembelajaran. Apa sih bedanya kan itu? Jadi kalau belajar itu bisa belajar sendiri. Sementara kalau pembelajaran itu dia dalam bentuk partisipasi. Artinya kamu tidak bisa sendiri. Nah, jadi dalam konteks misalnya pembelajaran di sekolah itu namanya pembelajaran. Karena kamu berpartisipasi di situ baik gurunya, baik siswanya, itu dinamakan pembelajaran. Itu bedanya dengan belajar ya. Kalau belajar misalnya kamu bisa belajar sendiri tanpa ada partisipasi siapapun. Jadi pada bagian A di sini kita punya hakikat pembelajaran. Dalam hal belajar, peran guru adalah membelajarkan siswa untuk belajar. Itu peran guru, ya. Lalu kalau peran siswa adalah di situ sebagai orang yang belajar. Sementara peran gurunya adalah membelajarkan. Dewasa ini dalam hal pembelajaran selalu dikaitkan dengan konstruktivisme. Nah, ini kemarin sudah dipelajari juga pada bab belajar tentang konstruktivisme. Di sini Paulina Panen mengatakan pentingnya upaya-upaya untuk mengaktifkan struktur kognitif siswa agar dapat membangun makna dari apa yang dipelajari. Jadi saya harap semua sudah paham apa itu kognitif ya. Itu masuk ke ranah IQ. Jadi IQ ini tidak bisa dibuat-buat, sudah bawaan lahir. Jadi bagaimana di sini peran seorang guru mengaktifkan struktur kognitif itu. Jadi orang yang IQ-nya tinggi pun, kognitifnya tinggi, belum tentu bisa pintar dalam belajar kalau guru itu tidak mampu mengaktifkan struktur kognitif dari siswa tersebut. Nah, disinilah peran kamu sebagai guru. Makanya lahirlah yang namanya student-centered learning. Itu merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan kognitif siswa. Jadi nggak gurunya aja yang pintar, nggak gurunya aja yang berkoar-koar, nggak gurunya saja yang misalnya berceramah, tambah kepintarannya, tapi sekarang ini bagaimana siswa juga bisa lebih aktif dengan mengaktifkan kognitifnya, bisa lebih cepat juga menanggapi pembelajaran. Itu semua tidak terlepas dari fasilitas yang diberikan oleh sekolah ya. Lalu kemudian di sini Anda bisa baca sendiri, ada banyak sekali penjelasan oleh para ahli seperti Lefrancois menyatakan bahwa pembelajaran atau instruction as the arrangement of the learning situation in such a way that learning is facilitated. Kemudian di sini Gagne melihat dua hal penting tentang arrangement of the learning situation, yaitu yang melibatkan management of learning dan yang melibatkan condition of learning. Di sini ada management of learning. Nah, di sini adalah tugas kamu sebagai guru. Lalu kemudian condition of learning. Nah, di sini peran dari fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Jadi, bagaimanapun Anda bagus memanajemen suatu kelas, suatu pembelajaran, kalau tidak didukung oleh kondisi pembelajaran yang baik atau fasilitas yang baik, itu bisa dikatakan tidak efektif. Ya. Begitu juga sebaliknya, sebaik apapun kondisi pembelajarannya, sebaik apapun fasilitas yang diberikan oleh sekolah, kalau kamu tidak bisa memanajemen dengan baik, itu juga nonsens, ya, tidak ada gunanya. Lalu kemudian pelaksanaan condition of learning melibatkan prosedur yang erat berkaitan dengan isi konten, ya itu sudah pasti ya. Kemudian berikutnya di sini ada pattern code. Bagi konstruktivisme, pembelajaran bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, melainkan kegiatan memungkinkan peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Jadi self-development learning itu juga bagaimana kita membangun suatu pemahaman kognitif siswa untuk memunculkan pengetahuannya sendiri. Jadi dari hal itu nanti kamu akan bisa membuat siswa kamu itu bersikap kritis, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Itu dia sudah merupakan suatu bentuk bagaimana siswa itu membangun pengetahuannya.
Tapi tetap saja kembali lagi ke ranah kognitif tadi, kalau Anda gagal mengaktifkan itu, ya mustahil juga siswanya bisa kritis kan. Oke, berikutnya di sini kita memiliki prinsip-prinsip pembelajaran. Ada beberapa langkah yang disebutkan oleh Piaget. Langkah pertama ialah menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. Penentuan topik tersebut dibimbing dengan beberapa pertanyaan seperti pokok bahasan manakah yang cocok untuk eksperimentasi. Oke, jadi langkah-langkah yang disarankan oleh Piaget ini lebih kepada bagaimana kamu merancang suatu pembelajaran. Jadi erat juga kaitannya dengan bagaimana susunan RPP yang kamu buat. Jadi sebaiknya sebelum Anda memulai suatu pembelajaran itu, RPP harus sudah ada dan sudah memuat keempat langkah ini. Yang pertama, menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. Nah, ini juga tidak lepas kaitannya dengan kurikulum yang akan dicapai dan kemudian level yang akan kamu ajarkan. Lalu kemudian langkah kedua, sebelum langkah kedua, di sini tadi menentukan topik yang dipelajari oleh anak sendiri, kamu juga harus memilah-milah topik apa yang pantas untuk diajarkan pada level atau umur anak yang akan kamu ajarkan. Jadi nggak sembarangan. Atau misalnya bagaimana kamu bisa mengajarkan seorang anak membuat sebuah kalimat ketika kamu sendiri belum mengajarkan mereka beberapa kosakata dalam bahasa Inggris. Misalnya bagaimana kamu mengajarkan siswa itu membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris kalau kamu nggak mengajarkan vocabulary-nya dulu. Jadi dia harus beraturan, harus kamu pahami dulu siswa itu bisanya apa supaya mereka bisa mempelajarinya. Kemudian langkah kedua, memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu. Ini dia aktivitas kelas. Berkaitan dengan misalnya kegiatan apa yang kamu lakukan, strategi apa yang akan kamu terapkan di dalam kelas. Yang mendukung tadi pokok bahasan kamu tadi itu. Jadi kamu harus juga mengembangkan suatu aktivitas yang melibatkan siswa. Sehingga dia terjadilah student-centered learning. Supaya bisa juga kamu mengaktifkan kognitif siswa, kemampuan mereka untuk self-development learning. Oke. Jadi semua hal ini berkaitan ya. Kemudian langkah ketiga di sini, mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengumpulkan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. Mengetahui adanya kesempatan bagi guru mengumpulkan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu mendukung ya menurut saya. Cuma kita melihat situasi dan kondisi juga. Jadi maksudnya di sini seorang guru itu harus bisa menyetir bagaimana kemampuan siswa itu atau pemahaman kognitif siswa itu bisa mencapai pemecahan masalah dari topik pembahasan yang kamu bahas. Jadi kalau misalnya kamu sudah sukses, sudah berhasil dalam membangun ataupun memberikan stimulus kepada kemampuan kognitif siswa itu di dalam kelas itu, sebenarnya hal ini tidak perlu lagi. Karena tanpa kamu mengemukakan pertanyaan itu, seharusnya siswa sudah merasa ingin tahu. Jadi mereka akan punya keinginan untuk bertanya yang arahnya itu ke proses pemecahan masalah dari topik permasalahan kamu. Jadi kembali lagi ke guru, ya manajemen kelasnya bagaimana kamu manage kemampuan kognitif siswa kamu. Jadi tanpa ini pun seharusnya, tanpa kamu mengemukakan pertanyaan itu pun seharusnya siswa sudah menanyakan hal itu kalau misalnya kamu sukses dalam menstimulus kemampuan kognitif siswa itu. Oke, tapi kalaupun ternyata tidak, kita juga tidak bisa berharap terlalu banyak kepada siswa ya. Artinya nggak semua siswa itu punya IQ tinggi kan begitu. Bagaimana kalau ternyata dalam satu kelas itu IQ-nya cukup. Jadi disitulah peran kamu, harus kamu lakukan langkah ketiga ini. Jadi harus kamu lah yang membuatkan pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. Gitu. Lalu langkah keempat, menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan dan melakukan revisi. Bimbingan pertanyaan seperti berikut. Nah, di sini kamu diharuskan untuk menilai pelaksanaan tiap kegiatan. Artinya bukan kamu menilai misalnya tugas siswa atau kamu misalnya menilai ujian, bukan. Di sini setiap hal yang dilakukan siswa, kamu harus punya apresiasi. Bagaimana kamu menilai setiap tindakannya. Contohnya ketika kamu misalnya bertanya kepada seorang siswa di dalam kelas,
mengenai pembelajaran. Dan kemudian respon dia bagaimana, kamu harus punya penilaian sendiri. Kamu harus bisa berikan apresiasi atau penguatan kalau misalnya siswa itu gagal menjawab pertanyaan kamu. Itu adalah peran kamu sebagai seorang guru. Bukan misalnya salah, kamu bodoh, kamu begini, ya itu tidak bisa. Oke, jadi bagaimana kamu membuat siswa itu lebih ingin untuk belajar, itu juga peran kamu. Jadi semua itu kamu nilai. Jangan misalnya siswa itu sudah berhasil, bagus, pembelajaran aktif, tapi kamu tidak memberikan penilaian apapun. Itu tidak boleh juga, ya. Jadi harus kamu perhatikan benar-benar. Di sini ada 4 jenis ya. Pertanyaan yang pertama, segi kegiatan apakah yang menghasilkan minat dan keterlibatan siswa yang besar? Nah, ini untuk review buat kamu gurunya. Jadi kira-kira dari semua kegiatan yang kamu buat, siswa itu lebih berminat kemana? Gitu kan. Jadi kalau yang minatnya kecil, nggak usah lagi diterusin. Misal ketika kamu buat metode pembelajaran role play, misalnya kan role play, banyak siswa yang berminat dan kegiatan dalam kelas aktif dan efektif, serta menunjang pembelajaran. Nggak apa-apa, berikutnya kamu buat itu juga. Tapi alangkah baiknya lebih bervariasi, tapi lebih sering dipakai juga tidak masalah, karena toh siswa senang dengan pembelajaran yang seperti itu. Tapi kalau di satu sisi ternyata siswa tidak suka, atau justru manajemen kelasnya jadi rusak, sebaiknya tidak dilanjutkan. Dan tidak semua siswa satu paham untuk hal ini ya. Misalnya ketika saya bilang siswa-siswa saya suka dengan metode role play, belum tentu siswa kamu nanti suka juga dengan metode role play, belum tentu. Bisa saja mereka lebih suka dengan picture series misalnya, atau metode belajar yang lainnya, media yang lainnya. Gitu. Kemudian bagian B, segi kegiatan manakah yang tak menarik dan apakah alternatifnya? Nah itu tadi yang saya katakan, yang mana yang menarik, yang mana yang bisa kamu cari alternatifnya, yang tidak menarik itu cari alternatifnya apa gitu. Kemudian apakah aktivitas itu memberi peluang untuk mengembangkan siasat baru untuk penelitian atau meningkatkan siasat yang sudah dipelajari. Nah di sini dia ranahnya ke pengembangan dari media atau bahan ajar atau strategi pembelajaran. Jadi dari penilaian-penilaian yang kamu lakukan itu, kamu bisa mengembangkan bahan ajar kamu atau bahkan mengembangkan strategi belajar baru. Jadi pengembangan suatu strategi belajar tidak notabene dari nol, tidak. Bisa saja misalnya suatu strategi itu dari role play, kamu kembangkan ke yang lebih lagi. Jadi dasarnya itu role play, tapi kamu kembangkan, kamu tambahin idemu, kamu tambahin uh, siasat-siasatmu dalam pengembangan media strategi belajar itu. Lalu timbullah sebuah strategi belajar yang baru. Itu bagian C. Kemudian yang terakhir, apakah kegiatan itu dapat dijadikan model pembelajaran lebih lanjut? Nah, jadi apakah kegiatan ini bisa berkesinambungan? Artinya apakah kegiatan itu hanya mati di situ saja, tidak ada tindak lanjut lainnya, atau bagaimana? Jadi kamu harus bisa putuskan di situ, kamu harus bisa menilai apakah ini boleh lanjut atau tidak, gitu kira-kira. Secara singkat, PK menyarankan agar dalam pembelajaran guru memilih masalah yang berciri kegiatan prediksi, eksperimentasi, dan eksplanasi. Kenapa demikian? Kenapa kegiatan prediksi, eksperimentasi, eksplanasi? Prediksi itu maksudnya bagaimana siswa, kita tidak notabene memberikan pembelajaran itu langsung mentah-mentah langsung jawabannya gitu. Jadi bagaimana kita menstimulus kognitif siswa itu supaya mereka itu berpikir, supaya mereka itu kreatif. Jadi ketika seorang dosen atau seorang guru memberikan kamu sebuah soal tanpa penjelasan, mungkin di otak kamu berpikir, oh itu dosen malas, gitu. Bisa jadi satu. Atau yang kedua, kamu itu diminta oleh dosen tersebut untuk supaya memperkaya wawasan kamu. Karena ketika kami, dosen atau guru, kamu selaku guru, notabene mentah-mentah memberikan jawaban demikian, kamu nggak akan berpikir lagi. Udah mentok, udah tahu jawabannya, buat apa lagi dipikirin. Itu sama seperti misalnya ngerjain soal, nyontek. Nggak berpikir lagi otaknya. Begitu. Jadi maka di situ ada prediksi, eksperimentasi juga bagian dari itu. Ketika kamu berpikir sendiri, membaca sendiri, apakah sama jawaban yang kamu dapat dengan misalnya yang diprediksi, yang dijawab oleh guru tersebut. Misal dalam sebuah kasus,
kamu disuruh menjawab sebuah soal berdasarkan penjelasan dari beberapa experts ya dalam sebuah buku. Jadi kamu jawab soal itu. Apakah kira-kira jawabanmu itu sama dengan jawaban yang diharapkan oleh orang yang memberikan soal itu? Nah, kalau ternyata sama, berarti tingkat pemahaman kalian sama. Kalau ternyata berbeda, nah bisa jadi ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah begitu. Belum tentu yang memberikan soal juga lebih benar dari kamu. Itu dia tadi prediksi, eksperimentasi, lalu kemudian eksplanasi. Nah, di sini dia perannya itu melakukan setelah dilakukan prediksi eksperimentasi itu, lalu kemudian dia ada eksplanasi. Jadi guru ataupun dosen di situ diminta untuk memberikan penguatan. Apakah kira-kira jawaban yang tadi dijawab si siswa itu sudah sesuai dengan ekspektasi dari pembelajaran itu? Sudah sesuai belum dengan goal dari pembelajaran itu? Gitu dia. Jadi penguatan di situ, eksplanasi itu. Bukan maksudnya eksplanasi guru itu harus dia melakukan ceramah. Jadi ceramah itu boleh ya, cuma nggak monoton gitu. Karena sekarang itu sudah student centered learning, tidak lagi dia ceramah. Bahkan istilah dosen sebagai lecturer pun sebenarnya sudah kurang cocok ya, lecture ceramah gitu kan. Lalu kemudian di sini kita memiliki beberapa pandangan lain dari Brunner, bisa dibaca sendiri saya rasa ya. Lalu kemudian di sini ada bagian pertama, perhatian dan motivasi. Guru harus merancang tindak pembelajaran untuk membangkitkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Harus merancang tindak pembelajaran untuk membangkitkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Nah, ini kembali lagi ke 4 poin tadi ya. Jadi bagaimana kamu merancang sebuah tindak pembelajaran dalam rangka untuk memotivasi belajar siswa. Bagaimana kamu untuk memberi stimulus kepada kemampuan kognitif siswa. Lalu kamu bisa memberikan beberapa cara-cara bahwa ini metode penyampaian yang bervariasi, tidak monoton, yang seperti saya katakan tadi, penggunaan media yang sesuai dengan tujuan belajar. Nah, jadi dia harus sesuai, kalau tidak sesuai ya nggak mungkin kan begitu. Penggunaan gaya bahasa yang segar, nah ini juga gaya bahasa yang segar ini juga perlu. Kenapa begitu? Ada seorang guru itu pintar, tapi dia tidak bisa mengajari siswanya. Kenapa? Gaya bahasanya itu tidak segar. Jadi guru itu juga harus up to date istilahnya. Jadi bagaimana seorang siswa itu bergaul dalam kesehariannya, di zamannya, kamu juga harus bisa ikut. Gitu. Mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini gunanya apa? Menstimulus atau menggali background knowledge dari siswamu itu. Supaya mereka berpikir aktif gitu. Membangkitkan motivasi dapat dilakukan antara lain dengan memilih contoh-contoh yang relevan dengan siswa dan bla bla. Saya rasa kamu bisa baca sendiri di situ ya. Situ cukup jelas. Lalu kemudian keaktifan. Nah, ini keaktifan juga hampir sama seperti yang tadi. Jadi intinya yang tadi itu kalau kamu kuasai, ini sebenarnya kamu bisa kuasai. Keaktifan, membuka kesempatan untuk bertanya kepada para siswa. Itu sudah pasti ya, guru yang tidak memberikan kesempatan bertanya kepada siswa, untuk zaman sekarang ini, era sekarang ini, itu kamu sudah gagal sebagai guru. Nggak bisa. Jadi kamu harus beri kesempatan bertanya kepada para siswa kamu. Kemudian merespon secara positif semua pertanyaan siswa. Jadi meskipun kadang pertanyaan siswa itu nyeleneh, jadi saya sebagai dosen kan guru juga gitu ya. Kadang pertanyaan mahasiswa itu nyeleneh gitu. Nggak nyambung misalnya ke pembelajaran, malah lebih kepada candaan. Tetap kamu harus respon positif, nggak boleh negatif. Apalagi kamu sampai bawa misalnya ke ranah pribadi, itu nggak boleh. Jadi cukup harus positif responnya. Memberikan tugas-tugas secara individual maupun kelompok. Nah, tugas itu wajib. Kenapa? Biar di rumah dia ada kerjaan, biar di rumah dia terbiasa berpikir, nggak cuma di sekolah saja. Itu wajib bagi siswa. Lalu ke bagian D, mendiskusikan bersama hasil dari tugas-tugas tersebut. Nah, jadi lebih baik ya, jadi tugas-tugas kalian itu, tugas-tugas siswa kalian itu, kamu diskusikan bersama dalam kelas. Daripada kamu bawa pulang, kamu cek. Lalu kemudian kamu kasih ke siswa. Kok gitu Pak? Itulah nanti jadi masalah. Misalnya,
nggak ketemu gitu pemahaman orang tua siswa atau pemahaman siswa itu dengan pemahamanmu, itu nanti yang terjadi komplain nilai. Jadi baiknya diskusi bersama. Dalam diskusi bersama itu nanti kamu akan lihat siswa kamu memiliki pendapat lain, lalu kamu bisa langsung kasih solusi di situ di hari itu juga. Jadi tidak ada komplain begitu. Lalu kemudian ke bagian ketiga, di situ saya punya keterlibatan langsung, ya, atau mengalami keterlibatan langsung. Ini lebih kepada keaktifan sudah pasti ya. Jadi siswa itu harus aktif terlibat, sama seperti memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya, itu juga suatu contoh keterlibatan langsung ya. Di sini ada melibatkan secara langsung siswa baik secara individual maupun kelompok. Itu udah bagian dari yang tadi, menciptakan peluang yang mendorong siswa melakukan eksperimen. Itu juga bagian dari yang tadi. Jadi ini masih sama ya. Ke bagian 4 di sini ada pengulangan. Jadi pengulangan ini gunanya untuk apa, Pak? Dia digunakan untuk supaya guru mampu memilah kegiatan pembelajaran yang berisi pesan, yang membutuhkan pengulangan dan yang tidak membutuhkan pengulangan. Pengulangan diperlukan terutama pada pembelajaran yang memang harus dihafalkan dan tidak boleh salah. Pesan-pesan yang membutuhkan latihan. Nah, contoh misalnya dalam pengajaran bahasa Inggris bagaimana, Pak? Apa yang perlu dilakukan pengulangan? Misal, ada beberapa dalam grammar itu yang memang kamu harus hafal, atau dalam vocabulary yang kamu benar-benar harus hafal. Yang tidak bisa kamu hanya pahami saja. Misal contoh, regular, yang ada yang bentuk dia regular verb, ada bentuk yang irregular. Contoh misalnya perubahan verb 1, verb 2, verb 3, ada yang regular, ada yang irregular. Nah, yang irregular itu bagaimana? Apakah bisa hanya dipahami lewat pemahaman saja? Tidak. Nyatanya memang ada yang dia harus dihafal. Atau contoh lain misalnya noun juga begitu ya. Ada dia yang plural, ada dia yang singular. Nah, yang pluralnya itu dia ada yang bentuk regular, ada yang bentuk irregular. Contoh book ya kan. Jadi kalau pluralnya itu books. Sementara kalau child, apakah childs? Tidak kan. Malah dia jadinya children. Nah, yang seperti itu tidak ada syarat-syarat tertentu dalam grammar untuk kamu bisa pahami. Tapi kamu memang harus hafal. Nah, itulah yang memerlukan pengulangan. Ya, contoh lain bisa kamu temukan di hal yang lain. Lalu kemudian mengembangkan merumuskan soal-soal latihan. Nah, itu juga bentuk dari pengulangan ya, soal-soal latihan. Jadi setelah misalnya saya memberikan penjelasan, lalu saya kasih soal latihan, ya sudah pasti itu sebuah contoh pengulangan. Saya ingin lihat apakah benar kamu pahami atau tidak. Oke, dan yang berikutnya bisa dilihat sendiri. Kemudian bagian 5 ada tantangan. Udah pasti belajar itu perlu tantangan. Nah, itu tadi saya katakan, kalau kamu mengajari siswa kamu langsung kepada intinya, bagaimana cara minum susu misalnya kan, langsung kamu contohkan, ambil gelas, tuang susu, kasih air panas, aduk gitu, minum. Nah, itu susu, Pak. Kapan lagi belajarnya? Coba misalnya suruh mereka bereksperimen atau memprediksi bagaimana kira-kira membuat itu tanpa kamu ajari dulu. Jadi dari hal itu kamu bisa melihat apakah siswa itu memiliki background knowledge dalam melakukan hal itu. Misalnya, apakah siswa itu tahu gelas yang bagaimana bentuknya? Atau susu itu bagaimana? Kan begitu. Daripada kamu langsung ajari, ya sudah, tidak ada tantangan. Sama seperti misalnya contoh kasus, bagaimana mempelajari sebuah tenses. Kira-kira kamu mengajarkannya gimana? Apakah kamu langsung ajarkan subject plus verb plus object complement begitu? Nah, itu namanya tidak ada tantangan. Tantangannya di mana? Coba bikin sebuah kalimat simple present tense. Adakah siswa yang bisa sebelum kamu ajarkan? Nah, itu kan bentuk sebuah tantangan. Lalu tantangan berikutnya, nah baru kamu boleh misalnya kasihkan rumusnya itu. Boleh. Lalu kemudian suruh siswa buat. Tahu nggak mereka yang mana subjek, yang mana predicate, yang mana complement? Itu bentuk dari tantangan. Jadi nggak langsung notabene subjek. Subjek itu, you, we, they. Predikat itu, nggak bisa. Di situ tidak ada tantangan. Jadi siswa kamu di kelas itu, oh begitulah dia. Karena tidak ada tantangan. Mereka tidak akan kreatif. Tidak akan berpikir mereka. Mereka akan menghafal. Di situ perlu tantangan dalam belajar. Oke. Jadi dalam hidup juga perlu tantangan kan. Kalau kamu nggak punya tantangan dalam hidup, hidupmu tidak akan bervariasi, kamu akan merasa kosong.
Lalu kemudian bagian 6 di sini ada balikan dan penguatan. Nah, di sini balikan dan penguatan. Setelah kamu melakukan pembelajaran, sudah pasti kamu harus menguatkan pengetahuan yang barusan kamu ajarkan itu kepada siswa. Artinya setelah tantangan-tantangan yang kamu berikan tadi itu, tentunya siswa ada yang merasa mungkin sedikit bingung, sedikit kurang yakin dengan pengetahuan yang barusan dia dapatkan. Karena itulah self learning tadi itu, supaya mereka itu bisa belajar sendiri mandiri. Jadi disitulah fungsi kamu memberikan penguatan, apakah sudah benar, gitu kan? Lalu juga bisa juga penguatan itu dengan cara memberikan hadiah prestasi respon positif ya. Di buku ini dibuat demikian, hanya saja hadiah itu alangkah baiknya tidak dalam bentuk benda, barang, pokoknya tidak ada mahal itu. Bisa misalnya ya applause atau yang lainnya, tapi jangan dalam bentuk barang, apalagi money ya. Jadi supaya siswa itu tidak money oriented, jangan ya. Itu adalah suatu ajaran yang buruk kalau Anda pernah melakukan itu, tidak boleh. Lalu kemudian di bagian 7 di sini kita memiliki perbedaan individual. Anda harus sadar satu kelas itu misalnya 40 siswa atau 30 siswa, tidak sama semua manusianya di situ. Nggak sama semua siswa itu. Mereka punya karakter yang berbeda. Ada yang pendiam, ada yang misalnya dia cerewet, ada yang dia cepat berpikir, ada dia yang jago menghafal, atau dia ada misalnya, itu semua karakteristiknya pasti berbeda-beda. Tergantung misalnya bagaimana keluarganya di rumah, atau bagaimana karakteristik keluarganya. Jadi kamu tidak bisa notabene sama pengajaran misalnya di kelas A dengan misalnya di kelas B. Makanya sebenarnya perlu dalam suatu sekolah itu ketika melakukan pendaftaran dilakukan juga uji karakteristik siswa. Jadi nggak cuman misalnya seperti zaman saya dulu yang NEM-nya tinggi bisa masuk misalnya SMP atau SMA yang yang gimana ya, yang best gitu ya, yang bonafit gitu di suatu kota. Jadi kalau sekarang ini jangan lagi seperti itu. Belum tentu IQ-nya atau nilai NIM-nya itu tinggi. Apakah pada mata pelajaran yang sama? Kan tidak. Bisa saja dia misalnya NIM-nya itu sama-sama 85. Tapi yang si A itu yang tinggi itu bahasa Inggrisnya. Sementara yang si B yang tinggi matematikanya. Apakah itu bisa satu kelas? Bisa, tapi akan lebih menyusahkan si guru. Karena karakternya sudah pasti berbeda individunya. Itulah perlunya penilaian karakter tadi sebelum masuk sekolah. Lebih bagus yang seperti itu daripada penilaian IQ-nya. Kalau bisa keduanya lebih baik lagi. Jadi di situ dia ada IQ, EQ, SQ, semuanya ada. Oke? Jadi kamu harus kenali karakteristik siswa kamu. Jadi kalau sampai masih ada misalnya kamu sudah 2 tahun mengajari kelas yang sama, kamu tidak pahami karakter mereka masing-masing, ya itu sudah kurang baik ya. Jadi kamu harus paham, memang benar-benar harus paham. Tapi bukan berarti kamu harus intim, jangan terlalu intim juga. Lalu di sini kita ada metode pembelajaran bagian C, metode pembelajaran. Menentukan bagaimana cara-cara pembelajaran yang baik bukanlah suatu hal yang mudah. Itu benar ya. Banyak penelitian yang telah digunakan oleh para ahli psikologi untuk menentukan cara-cara pembelajaran yang baik. Lalu di sini kita ada beberapa contoh metode. Yang pertama ada metode ceramah. Ya. Metode ceramah ini saya pribadi sangat tidak menyarankan. Kenapa? Karena itu teacher centered learning. Jadi yang hebat hanya gurunya, menurut saya. Ya. Tapi kamu boleh punya pendapat berbeda. Jadi saya tidak batasi. Oke, lalu kemudian di sini ada metode tanya jawab. Ini bagus. Apalagi untuk kita guru-guru bahasa Inggris ya. Bagus banget metode tanya jawab ini. Jadi coba misalnya kamu bagaimana membuat siswa kamu itu bisa berbahasa Inggris. Boleh menggunakan metode tanya jawab ini. Biar bisa mereka lebih percaya diri dalam speaking. Cobalah misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan ringan, yes or no question. Baru kamu beranjak ke pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan reason. Lalu kemudian di bagian 3 di sini ada metode diskusi.
Ini adalah metode yang bagus jika kamu memiliki penguasaan kelas yang baik. Jadi kalau penguasaan kelas yang nggak baik, kayak mana Pak? Jangan. Kamu belajar dulu bagaimana menguasai kelas, bagaimana manajemen kelas. Baru kamu gunakan metode diskusi. Kalau kamu tidak bisa manajemen kelas dengan baik, kamu terapkan metode diskusi, yang ada kelas ribut, pembelajaran tidak terlaksana, apalagi tujuan pembelajarannya. Kacau kan? Jadi kamu harus bisa dulu menguasai kelas. Untuk menguasai kelas, kamu harus bisa dulu pahami masing-masing karakteristik siswa. Supaya kamu bisa tentukan, kalaupun dia ke metode diskusi, kamu bisa tentukan apa kira-kira topik diskusi yang akan kamu berikan. Biasanya metode diskusi ini erat kaitannya dengan metode kelompok ya, berkelompok. Nah, metode kerja kelompok nih, bagian 4, metode kerja kelompok. Metode pembelajaran dengan kerja kelompok merupakan pemecahan masalah dan penyelesaian tugas dengan melalui proses kelompok. Seringkali didahului dengan diskusi untuk metode berkaya kerjasama, diperlakukan kerjasama, dan komunikasi yang baik agar penyelesaian tugas dapat tercapai. Hampir sama itu ya. Lalu kemudian bagian 5, metode simulasi. Nah ini juga bagus untuk yang bahasa Inggris. Simulasi seperti dalam bahasa Inggris itu kita gunakan role play ya. Ini juga bagus. Jadi bagaimana kita, apalagi dalam pembelajaran bahasa, role play itu bagus banget. Kamu tidak hanya mengajarkan siswa bagaimana ngomong dalam bahasa Inggris, tapi juga bagaimana mereka menggunakan aksen yang pas, bahasa tubuh atau body language yang pas, yang tepat dalam memperagakan role play mereka. Jadi ini bagus banget. Apalagi untuk nggak hanya bahasa Inggris ya, bahkan bahasa yang lain juga ini bagus. Oke, pokoknya dalam pembelajaran ilmu bahasa, seni ini bagus banget metode simulasi. Lalu kemudian metode demonstrasi. Demonstrasi ini bagaimana Pak? Demonstrasi ini dia bagaimana kamu mendemonstrasikan, memperagakan sesuatu, enggak memperagakan ya. Lebih kepada kalau misalnya kita contohnya itu adalah demonstrasi, misal presentasi, itu juga salah satu contoh demonstrasi. Kamu mendemonstrasikan suatu topik, itu kan, suatu topik pembelajaran yang ditugaskan oleh dosen kamu misalnya, itu juga metode demonstrasi bagus. Ini bagusnya gimana? Jadi demonstrasi ini bagusnya kamu melakukan self development learning di situ. Mungkin dosen atau guru memberikan pengetahuan secara general, secara umum mengenai apa yang akan kamu kerjakan, apa yang akan kalian kerjakan. Lalu kemudian kamu dituntut untuk melakukan atau menggali lebih lagi tentang topik itu, supaya nanti di kemudian hari ketika penugasan kamu mampu mendemonstrasikan apa yang sudah kamu pelajari. Itu lebih lagi menstimulus kognitif kamu. Jadi lebih bagus lagi sebenarnya. Jadi itulah perbedaannya pembelajaran zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi kalau misalnya kamu di sekolah dulu masih biasa dimemeh-memehin istilahnya, masih biasa misalnya murid duduk di dalam kelas, tenang, tidak ribut, hanya kamu yang ngomong, kamu menjelaskan sampai mampus, sampai bel bunyi, itu tidak berlaku lagi sekarang. Karena kita lebih bagaimana menstimulus kognitif siswa, memancing siswa untuk berpikir kritis. Jadi bagaimana supaya siswa itu yang lebih berperan dalam pembelajarannya. Gitu. Jadi bagaimana supaya siswa itu merasa butuh akan pelajarannya. Karena orang kalau sudah merasa butuh, mereka pasti cari, mereka pasti tertarik. Mau tidak mau harus tertarik. Jadi kalau masih misalnya kamu yang mengawasi, kamu yang mengajar, ya sampai habis pembelajaran tanpa memberikan feedback, tanpa siswa nggak akan bertanya dengan cara pembelajaran seperti itu. Kenapa? Karena mereka merasa tidak ada yang perlu dipertanyakan, cukup dengan penjelasan kamu saja. Lalu kemudian bagian 7, metode tugas. Metode tugas ini tadi sudah kita bahas ya, ini sudah pasti perlu tugasnya. Lalu kemudian ada di sini pendekatan pembelajaran. Ada 4 tinjauan pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pengorganisasian siswa. Di sini ada pembelajaran individual, kelompok, tadi udah kita bahas juga. Kemudian ada klasikal, pembelajaran merupakan kegiatan yang paling efisien. Klasikal ini dia masuk dalam pengelolaan kelas, sudah kita bahas juga tadi ya. Pengelolaan pembelajaran ini RPP sudah pasti ini masuk. Lalu kemudian bagian 2, posisi guru siswa.
dalam pengolahan pesan. Maksudnya pesan ini apa, Pak? Pesan SMS gitu atau WhatsApp? Enggak. Ya. Jadi dalam hal ini pesan itu posisi guru siswa dalam pengolahan pesan. Jadi pesan itu maksudnya adalah ide atau pembelajaran atau pengetahuan yang disampaikan oleh si guru. Bagaimana siswa itu mengolahnya, bagaimana guru itu mengolahnya. Jadi guru bagaimana mengolahnya, bagaimana si guru itu memberikan pengetahuannya kepada kamu sebagai seorang siswa. Lalu kamu sebagai reseptor, bagaimana kamu menerima pesan tersebut. Oke. Dalam hal ini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi expository, juga model pengajaran. Kegiatan mengajar yang terpusat pada guru. Ini teacher centered learning ya. Lalu kemudian ada inquiry strategy atau discovery. Ini lebih kepada siswa ya. Jadi bagaimana siswa, how the students discover their own knowledge. Bagaimana siswa itu menemukan sendiri pengetahuannya dengan bimbingan kamu gurunya. Oke. Lalu ada bagian 3, pencapaian kemampuan dalam pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah terlaksana tadi yang kita bahas tadi itu, otomatis ini sudah otomatis akan tercapai. Jadi siswa yang belajar diharapkan akan mengalami perubahan. Ini bagian dari kurikulum ya, diharapkan ini, diharapkan itu, diharapkan segala macam. Nah, itu harapan kurikulum. Lalu kemudian bagaimana kamu merancang metode-metode atau cara-cara, strategi-strategi untuk mencapai hal itu. Jadi kalau sudah bisa kamu capai semua tadi yang di atas itu, udah pasti tercapai ini semua. Oke. Lalu ke bagian 4, pengolahan pesan. Pengolahan pesan ada secara deduktif, ada secara induktif. Yang pertama, dimulai dengan mengubah generalisasi oleh guru, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan konsep-konsep dan mencari data yang dilakukan siswa. Nah, ini kamu melibatkan si siswa gitu kan dalam melakukan suatu pembelajaran. Tapi di akhir gitu. Lalu secara induktif, pengolahan pesan induktif dimulai dengan penyampaian fakta-fakta khusus, kemudian menyusun konsep fakta tersebut, generalisasi hipotesis, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Nah, dalam hal ini lebih bisa lagi kamu melibatkan siswa dalam segala hal yang dilakukan di pengolahan secara induktif ini. Bagaimana misalnya menyusun konsepnya itu kamu bisa libatkan, fakta-fakta itu bagaimana, lalu bagaimana hipotesisnya apa saja, bagaimana kamu mengujinya. Gitu. Jadi keduanya ini sih bagus menurut saya ya, tapi lebih lagi ke yang induktif. Tapi kembali lagi kepada gurunya dan kondisi pembelajarannya ya. Kondisi pembelajarannya bagaimana media yang ada di sekolah, bagaimana media yang ada di sekolah, apa istilahnya ya. Lebih kepada learning environment-nya gitu ya. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Sisanya Anda boleh coba baca-baca lagi, situ ada rangkuman. Lalu kemudian juga di situ ada latihan ya. Tapi untuk hari ini, saya tidak akan minta Anda buat latihan, tidak. Cukup Anda baca-baca saja, dari mulai yang tadi kita bahas ya, awal topik tadi ya, sampai habis ini ya. Saya mau Anda baca-baca saja, Anda ulang-ulangi. Tapi kembali lagi, kita sudah belajar tentang ini, tetap juga nggak afdol kalau misalnya kamu nggak saya kasih tugas. Ya, jadi oke lah. Untuk yang latihan di bawah ini, coba kamu kerjakan. Latihan nomor 1, 2, dan 3. Oke, kerjakanlah itu. Oke. So, thank you. That's all for today. Thank you for your attention and see you next time.